Halo, saya Arfi Caksono Saputro dari Universitas Pelita Bangsa dari kelas MA 19C6. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang sumber-sumber dana bank. Tentu saja selama ini yang kita tahu bank lembaga penyimpanan uang dan meminjam uang. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana uang operasional mereka dapatkan, atau uang kita yang dipakai diputar terus seperti orang berjualan? Mari kita bahas kali ini. Sumber-sumber dana bank. Gambaran umum kegiatan usaha bank. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Contohnya tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa lain atau servis. Kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan, contoh pelayanan transfer uang antar bank. Mungkin yang lebih modern sekarang bisa menggunakan mobile banking. Lalu pengertian dan sifat dana bank. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya. Lalu sifat dari sumber dana. Yang pertama, loanable fund. Dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga atau secondary reserve. Yang kedua, unloanable fund atau dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary reserve atau dana utama. Yang ketiga, equity fund, dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap. Lalu ada dana internal, dana yang bersumber dari dalam bank itu sendiri atau modal inti dan modal pelengkap. Lalu ada dana eksternal, dana-dana yang berasal dari masyarakat luas seperti giro, tabungan, deposito seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Lalu ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas Bank Indonesia. Lalu ada 4, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri atau surat berharga, pasar uang atau SBPU. Lalu modal sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik. Yang pertama terdiri dari modal inti yang merupakan modal yang disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Modal disetor agi saham, cadangan umum atau laba ditahan. Lalu ada modal pelengkap, merupakan cadangan yang tidak dibentuk dari laba atau cek revaluasi aktiva tetap atau cek penghapusan aktiva. Jadi inti dari sumber-sumber dana bank bisa kita simpulkan, jadi dana bank bisa datang dari bank itu sendiri atau dana internal. Lalu yang kedua, dari dana eksternal, dana yang berasal dari masyarakat yang ditawarkan dari bank seperti deposito dan tabungan. Lalu yang ketiga, sumber dana bank adalah dari Bank Likuiditas Indonesia atau Bank Indonesia yang memberikan pinjaman kepada bank swasta yang ada di Indonesia. Jadi seperti itulah bank-bank, sumber-sumber dana bank yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana yang di internasional? Tentu saja sama dan tidak jauh berbeda, karena bank sejatinya memiliki dana internal mereka sendiri dalam ingin mendirikan lembaganya dan dibantu oleh bank pusat seperti Bank Indonesia. Mungkin hanya berbeda istilah saja jika di luar negeri. Lalu kasus bank yang saya temui di Indonesia yang sempat membuat bank swasta kelabakan dalam masanya. Pada Desember tahun 1998, Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank swasta demi menjaga kebangkrutan atas krisis moneter tahun 98. Namun pada kasusnya BLPI justru banyak diselewengkan oleh pada penerimanya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada Agustus tahun 2000 ditemukan kerugian negara mencapai 138 triliun dari dana yang telah disalurkan.
Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan kepada Satgas Dana total dana BLPI yang kisarannya sangat besar, yaitu 110,45 triliun ini terdiri dari obligor 22 pihak dan 12.000 dokumen debitur. Jadi pada tahun 98 saat krisis moneter terjadi, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana 147 triliun untuk membantu 48 bank itu. Tapi nyatanya apa? Dana itu diselewengkan dan tidak semestinya sampai kepada masyarakat, atau istilahnya mungkin banyak yang dimasukkan ke kantong sendiri. Jadi menurut saya dalam pemberian dana seperti ini harusnya Bank Indonesia tidak langsung memberikan, atau mungkin harus melakukan survei terlebih dahulu apakah bank yang diberi ini adalah bank yang tidak nakal atau istilahnya tidak melakukan kecurangan setelah diberi dana yang sekian banyaknya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.